Kunjungi IKN, Menpan-RB pastikan perpindahan 11.000 ASN sesuai rencana. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur hari ini. Peninjauan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Menteri PAN-RB di Kaltim. Sebelumnya, Anas bertemu dengan ASN Pemkab Penajam Pasar Utara yang sebagian wilayahnya akan menjadi ibu kota baru negara. Progres pembangunan IKN Nusantara berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti, kata Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Juni 2023. Seperti diketahui, pemerintah akan membangun berbagai sarana di IKN antara lain, sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lainnya. Ada pula dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit. Hal ini bertujuan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal. Anas menilai skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, akan ada 16.990 orang yang dipindahkan, terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta TNI, Polri sebanyak 5.716 personil. Pada kesempatan ini, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik, MPP, di IKN Nusantara. Ia mengatakan pembentukan MPP perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat. Kementerian PAN-RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengintegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP digital di IKN, tambahnya. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB. Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi, ungkap Anas. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbupati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29,27%. Dalam proses pembentukan IKN, terdapat 4 tahap, 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara melalui Kepres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita, ucap Thomas. Tengok update terbaru proyek infrastruktur di IKN Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lanskap view kawasan yang bagus, kata Menteri Basuki, dalam keterangannya, Sabtu, 10 Juni 2023. Pada tahap awal di tahun 2022 hingga 2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, salah satunya penataan Sumbu Kebangsaan tahap I, Plaza Seremoni, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan di KIP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Rencananya, sumbu kebangsaan ini secara imajiner akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Eco Park melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil, Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi. Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan penataan sumbu kebangsaan tahap I, Plaza Seremoni, dilakukan secara bertahap dengan mekanisme design and build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023. Penataan sumbu kebangsaan tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya, Persero, dengan konsultan manajemen konstruksinya oleh PT Viramakarya, Persero, KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar, kata Indra. Penataan sumbu kebangsaan tahap I terbagi menjadi beberapa zona yaitu zona 1 yang meliputi wetland bagian utara dan gedung visitor center. Lalu zona 2 terdiri dari ceremonial lawn, gedung retail galeri, plaza timur, plaza barat, dan bangunan toilet service. Selanjutnya, zona 3 yang meliputi Central Promenade, Forest Walk, Forest Trail, Mini Amphitheater, dan wetland bagian selatan. Kemudian, zona 4 dan zona 5 terdiri dari Shark Street. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi perencanaan, persiapan dan pematangan lahan, pekerjaan lanskap di beberapa zona. Lalu, pekerjaan drainase, jalan, dan gedung visitor center, gedung retail, dan toilet. Saat ini progres fisik penataan sumbu kebangsaan tahap I telah mencapai 28,939%, tutup Indra. Bahlil, IKN 100% bisa berjalan, kecuali pengganti Jokowi tak sejalan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia meyakini proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan berhasil, terkecuali jika pengganti Presiden Jokowi nantinya tidak sejalan soal visi Ibu Kota baru. Kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? Saya yakin 100% bisa berjalan. Terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita, katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Bahlil mengungkapkan, hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 letter of intent, LOI atau surat minat, untuk pembangunan IKN. IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan. Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Kalau ditanya seberapa serius mereka, investor, nanti sekarang ini lagi dibangun di IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di cover APBN. Begitu selesai masuk, baru investasi realnya masuk. Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai? Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini, katanya. Bahlil pun mengajak anggota Komisi 6 DPR untuk membuktikan langsung progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran salah satu anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mempertanyakan progres pembangunan IKN. Bapak kesana lagi. Saya ajak Bapak nanti. Baru Bapak bisa lihat. Oke, Juli saja kita putuskan, ke IKN. Jadi Bapak kesana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya, dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel, kata Bahlil.